Pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut caleg terpilih pemilu 2024 tidak perlu mundur saat ikut berkontestasi dalam Pilkada 2024. Pernyataan ini pun menuai pro dan kontra. Benarkah tak ada aturan yang dilanggar? Pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Mbak Titi Anggraini selaku pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia dan juga ada mantan Ketua KPU yaitu ada Pak Arief Budiman. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, pertama saya ingin menuju ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, apakah seharusnya kalau caleg terpilih kemudian dia wajib mundur saat ikut pilkada atau mungkin Anda juga setuju dengan statement yang disampaikan oleh Ketua KPU RI tadi? Iya, di dalam merespon Ketua KPU ya, pernyataan Ketua KPU ada dua aspek Mbak. Pertama, kalau caleg terpilih dan dia belum dilantik sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, memang tidak ada kewajiban untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih. Itu sudah sangat terang benderang di dalam putusan MK nomor 12 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Tetapi kalau si caleg terpilih itu berstatus sebagai petahana yang sedang menjabat, yang harus mengundurkan diri itu adalah statusnya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD yang sedang menjabat. Kalau beririsan tahapan dengan proses pencalonan pilkada dan penetapan pasangan calon. Itu diatur di dalam pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Tetapi yang perlu kita sikapi dari pernyataan Ketua KPU ini adalah penundaan pelantikan. Jadi kalau misalnya ada anggota DPR, DPD, DPRD yang seharusnya sudah dilantik sebelum 27 November, maka dia bisa ditunda pelantikannya sehingga tetap bisa menyusul dan kemudian tidak kehilangan kursi parlemen terpilihnya. Karena begini Mbak, di dalam undang-undang pilkada kita itu sudah diatur hari pemungutan suara itu pada tanggal 27 November 2024. Nah, untuk anggota DPR dan DPD, penjadwalan pelantikan atau pengucapan sumpah janji itu sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2024. Jadi, pelantikannya itu mendahului hari pemungutan suara. 1 Oktober pengucapan sumpah janji, hari pemungutan suara pilkada 27 November. Di dalam putusan MK nomor 12 tahun 2024 disebutkan harus ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh caleg terpilih, yaitu bersedia mengundurkan diri saat dilantik apabila tetap memutuskan maju pilkada. Nah, hal pertimbangan hukum tersebut artinya tidak boleh ada irisan seseorang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD dengan statusnya sebagai calon. Jadi kalau seorang caleg DPR, DPD terpilih itu dilantik tanggal 1 Oktober 2024, jangan cari-cari alasan dia boleh dilantik susulan dengan alasan dia berhalangan. Nah, itu yang kemudian menjadi bermasalah dari pernyataan Ketua KPU yang menyatakan tidak ada ketentuan pelantikan serentak. Bisa kemudian susulan pelantikannya dengan alasan maju pilkada sebagai bagian dari berhalangan. Nah, berhalangan itu adalah kondisi luar biasa, kondisi darurat, bukan karena dia maju pilkada. Kalau kemudian dengan alasan dia maju pilkada, maka seharusnya dia dilantik tanggal 1 Oktober, kemudian bisa ikut pelantikan susulan, jadi tidak ikut pelantikan 1 Oktober, itu yang bermasalah. Nah, jadi di sini harus kita bedakan. Pernyataan bahwa caleg terpilih tidak harus mundur, benar. Tapi kalau seorang caleg terpilih dilantik sebelum jadwal pelantikannya sebelum 27 November, maka dia terikat dengan persyaratan dia harus mundur karena dia pelantikannya sebelum 27 November 2024. Karena pada intinya Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang 10 2016 dan putusan MK nomor 33 tahun 2015 ataupun putusan MK nomor 12 tahun 2024 itu tidak membolehkan seseorang yang berstatus anggota DPR, DPD, DPRD untuk kemudian maju tanpa mengundurkan diri. Nah, jangan diakali dengan menyatakan pelantikannya itu boleh disusulkan
karena tidak harus serentak begitu ya. Sebab di Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pemda, pelantikan anggota DPR, DPRD itu kan dilakukan bersama-sama. Nah, jangan sampai kita bermain mencari jalan keluar bagi mereka yang harusnya dilantik sebelum hari pemungutan suara, kemudian bisa menyusul untuk mengamankan kursinya kalau dia kalah pilkada begitu. Nah, ini yang kami sebut sebagai menjadi celah untuk mengamankan kursi DPR dan DPD atau DPRD bagi mereka yang tidak mau melepas kursi itu kalau mereka kalah pilkada. Dan jangan sampai KPU memfasilitasi dengan membuat aturan yang bertentangan dengan undang-undang dan putusan MK, kira-kira begitu, Mbak. Okay. Baik, dari Mbak Titi kita ke Mas Arief Budiman. Ini kan kalau secara aturan, baik, kita ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, kalau kita melihat masalah celah ini kan seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengamankan posisinya sebagai di legislatif ketika dia tidak terpilih di pilkada. Anda melihat fenomena seperti ini seperti apa melihatnya? Ya, ini akan terbuka kalau narasi atau wacana yang disampaikan Ketua KPU itu terrealisasi. Yang pertama, soal pernyataan Ketua KPU bahwa boleh ikut pelantikan susulan atau pelantikannya menyusul, itu adalah pernyataan resmi KPU atau pernyataan wacana pribadi. Sebab kalau wacana pribadi itu bertentangan dengan prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu yang berkepastian hukum. Sebab kalau kita telusuri pernyataan beliau itu tidak sama dengan pernyataan misalnya komisioner KPU yang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan. Jangan lupa, Ketua KPU ini pernah disanksi etika peringatan dari DKPP karena mengomentari soal sistem pemilu yang belum berkepastian hukum. Jadi di dalam putusan MK nomor 12 tahun 2024 itu MK menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya KPU itu semestinya membuat pengaturan, yaitu berupa surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh caleg terpilih bahwa bersedia mengundurkan diri saat dilantik sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD ketika tetap memutuskan maju pilkada. Itu sudah terang benderang. Tapi sampai hari ini peraturan KPU sebagai tindak lanjut putusan MK tadi belum ada atau tidak ada, belum terbit karena masih mau dikonsultasikan dengan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Artinya Ketua KPU berkomentar dalam kapasitas apa? Apakah sebagai akademisi, apakah sebagai individu, personal, ataukah sebagai perwakilan resmi sikap lembaga. Nah, ini yang juga menjadi catatan. Mestinya apapun yang disampaikan itu merupakan hal-hal yang berkepastian hukum dan bukan wacana yang membuat gaduh di masyarakat. Kalau gagasan soal penundaan pelantikan atau pelantikan susulan bagi yang maju pilkada itu dikategori sebagai pelantikan bagi yang berhalangan, nah itu betul akan menjadi kong kali kong, alat manipulasi bagi misalnya anggota DPR, anggota DPD yang seharusnya dilantik tanggal 1 Oktober, tapi karena maju pilkada, pelantikannya mundur, dan kalau dia kalah, ternyata dia bisa tetap kembali menjadi anggota DPR dan DPD, dan itu melanggar undang-undang. Baik, kita dapat poinnya, nanti kita akan mencoba berdiskusi juga dengan mantan Ketua KPU, Pak Arief Budiman, tapi usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.